Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Siti Norma Solihah, salah satu mahasiswa gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan gizi, yaitu tentang makanan yang bergizi bagi kesehatan gigi dan mulut. Dari kalian itu pernah gak sih merasakan gigi kalian itu sakit atau bahkan gigi kalian itu berlubang? Nah, itu kira-kira apa ya sebabnya kenapa gigi kita itu gampang berlubang? Pasti tidak jauh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, penyebab gigi kita berlubang itu berasal dari sisa makanan yang menyangkut pada gigi kita, yang kemudian nanti akan bertemu dengan bakteri di dalam mulut dan akan berubah menjadi asam. Nah, kombinasi antara zat makanan, zat sisa makanan, kemudian bakteri dan asam di dalam mulut kita dan air liur kita itu akan diubah menjadi sebuah plak. Nah, plak itu akan menempel pada gigi-gigi kita dan perlahan-lahan plak itu akan mengikis gigi-gigi kita dan kemudian menyebabkan gigi kita itu berlubang. Kemudian makanannya yang seperti apa ya kira-kira yang dapat menyebabkan gigi kita itu menjadi rusak atau bahkan membusuk? Untuk yang pertama, yaitu makanan yang mengandung gula yang tinggi. Misalnya itu makanan seperti roti, selai, kemudian sereal, kemudian minuman yang bersoda, kue, permen, dan lain-lain sebagainya. Karena itu dapat membuat gigi kita itu cepat membusuk. Nah, kemudian apalagi yang kedua itu ada makanan yang lengket, atau biasa kita sebut contohnya itu coklat ya. Walaupun kita itu sudah sering berkumur-kumur, bahkan sikat gigi, tetapi bahan makanan yang lengket itu masih menempel pada sela-sela gigi kita. Nah, itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada gigi kita hingga berlubang. Yang ketiga itu makanan yang rendah kalori, yang artinya di sini itu minim vitamin dan minim mineral. Selain itu, makanan tersebut juga dapat menyebabkan tubuh kita itu menjadi dehidrasi dan kekurangan cairan. Atau bahkan bisa jadi juga membuat gusi kita itu membengkak sehingga menimbulkan sariawan. Dan untuk yang keempat dan kelima, yaitu makanan yang mengandung asam tinggi dan jumlah yang kita asup itu terlalu besar. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian ada 5 makanan yang terbaik untuk gigi dan mulut kita. Nah, di sini saya menggunakan media poster sebagai bahan acuannya ya, karena dan di sini sudah saya tertulis semua bahwa makanan yang kaya vitamin itu yang kayak gimana. Jadi, makanan yang kaya vitamin itu yang banyak mengandung kayak akan mineral fosfor. Contohnya itu misalnya seperti keju, kacang-kacangan, kemudian daging-dagingan, dan telur. Kemudian makanan yang kaya akan polifenol, kemudian kita mengonsumsi teh hijau juga bisa, kemudian ada teh hitam. Kenapa makanan tersebut itu bisa menyebabkan gigi kita itu baik atau menjadi sehat? Karena memang kandungan yang ada dalam makanan tersebut itu dapat membuat gigi kita itu tidak infeksi dan mencegah tumbuhnya bakteri di dalam mulut. Kemudian yang selanjutnya ada bahan makanan dan sayuran yang renyah. Renyah di sini itu sama halnya seperti nanti ketika kita makan itu seperti menyikat gigi secara alami, sehingga ketika kita menggigitnya itu kayak seperti gigi kita itu disikat-sikat secara bersih. Contoh makanannya itu ada buah apel, terus ada sayuran mentimun dan sayuran wortel. Untuk selanjutnya itu ada produk susu dan turunannya, misalnya keju dan yogurt. Nah, di sini itu bahan makanan tersebut itu mengandung fosfor dan kalsium yang tinggi. Selain itu juga makanan ini itu dapat menjaga pH di dalam mulut kita. Dan yang terakhir atau yang kelima, di sini itu ada makanan dan minuman yang mengandung fluor atau fluorida. Kenapa? Karena makanan ini itu mampu mencegah pada infeksi pada gigi dan mulut kita. Ya, contohnya makanan ini bisa didapat dari makanan hidangan laut ataupun dari unggas-unggasan, misalnya dari daging ayam, bahkan sampai ke telur ayam. Nah, itu tadi 5 makanan yang terbaik untuk gigi dan mulut kita supaya tetap terjaga kesehatannya. Nah, jangan lupa juga untuk kita mengkonsumsi cairan minimal itu 8 gelas per harinya, karena itu merupakan sumber yang terbaik bagi tubuh kita. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan cara menggosok gigi setiap pagi dan malam hari sebelum tidur, kemudian rutin mengecek atau memeriksa kondisi gigi kita ke dokter gigi minimal itu 6 bulan sekali, dan kemudian yang pastinya itu makan dan minuman yang sehat-sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Salam dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.